Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Mari kita berbanyak syukur kepada Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila kau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah selesai. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita wajib mensyukuri atas segala nikmat yang kita rasakan, termasuk nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semuanya bisa bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan thalabul ilmi dengan membaca kitab tafsir. Mudah-mudahan dengan membaca kitab tafsir, walaupun tafsirnya tidak sesuai dengan tafsir-tafsir kitab klasik, tapi setidaknya kita mendapatkan banyak ilmu yang kita baca. Ini juga perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Mari kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam. Di antaranya menyampaikan surat Abasa yang sudah kita baca, sudah selesai. Berarti kita pindah ke surat berikutnya, yaitu surat An-Nazi'at yang ada di buku halaman 284. Mari kita baca terlebih dahulu beberapa ayat, yaitu surat An-Nazi'at sampai ayat 10 ya, atau ayat 11. Nanti kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Was-sabihati sabha.
Untuk sementara kita baca dari 46 ayat, kita baca 14 dulu karena di sini bicara tentang tugas para malaikat dari ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian ayat 6 sampai ayat 9 gambaran suasana kiamat. Kemudian ayat 10 bagaimana sikap orang kafir yang mendengar tentang hari kiamat. Kemudian juga pada ayat 11 itu juga sebuah pertanyaan, aidza kunna idzaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur luluh. Ini keingkaran orang kafir. Kemudian pada akhirnya kita sampai pada ayat 14, faidza hum bisyahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Lalu pada ayat berikutnya ayat 15 dan seterusnya nanti kita akan simak kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Dan seterusnya nanti akan ada perpindahan-perpindahan materi, termasuk juga pada ujung dari surat An-Nazi'at kembali lagi bicara tentang hari kiamat. Dan inilah sebenarnya ayat-ayat yang ada di surat-surat Makkiyah itu banyak mengingatkan tentang kiamat. Tujuannya biar manusia mau beriman. Mari kita simak dulu terjemahan ayat demi ayat dari ayat 1 sampai ayat 14 terlebih dahulu. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta, ayat 2, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wasabihati sabha, ayat 3, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Wasabiqati sabqa, ayat 4, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Yauma tarjufur rajifah, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tatsba'uhar radifah, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ayat 8, qulubu yawma idzin wajifah, hati manusia pada waktu itu sangat takut. Absaruha khashi'ah, pandangannya tunduk. Ayat 10, yaquluna inna lamarduduna fil akhirah, orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Aidza kunna idzaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur luluh? Ayat 12, qalu tilka idzan karratun khasirah, mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Ayat 13,
fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Ayat 14, fa idahum bis-sahirah. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Baik jamaah rahmatullah, ini dua materi dalam 14 ayat ini. Yang materi pertama tentang tugas-tugas malaikat. Materi kedua gambaran hari kiamat dan penolakan orang-orang kafir, yang kemudian pada ayat 13 dan 14 penjelasan dari Allah Ta'ala. Mari kita simak kosakata yang ada di awal-awal penjelasan, yaitu syarah mufradat di halaman 288. Wan nazi'ati gharqa, huruf wawu yang mengawali lafal ini menunjukkan makna qasam atau sumpah. Kemudian berikutnya yaitu gambaran tentang nasbus syai'. Nasbus syai' itu diambil dari kata nazi'at, yaitu naza'a. Kemudian nasbus syai' artinya mencabut sesuatu dari tempatnya dengan keras atau dengan paksa. Ini sedang menggambarkan arti secara bahasa, yaitu awal kalimat tapi sudah dimulai dengan huruf wawu. Huruf wawu dalam bahasa Arab yang populer adalah harful atfi, huruf sambung. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di awal kalimat belum ada sambungan kok sudah pakai wawu? Maka ditafsirkan wawunya bukan harful atfi, bukan huruf sambung, tapi adalah qasam, huruf yang artinya untuk sumpah. Nah, ini maka penting kita mengawali dengan syarah mufradat. Sehingga terjemahan di ayat pertama, wan nazi'ati gharqa, demi. Kemudian an-nazi'at adalah gambaran tentang para malaikat yang mencabut dengan kuat, dengan keras, dengan paksa. Yang dicabut adalah nyawa. Gharqa, ini dengan keras. Ini kita membayangkan pada prosesi kematian. Bagi orang yang mentadaburi, bagi orang yang ingat mati, ayat ini sebagai pengingat sekaligus menjadi ayat yang memberi gambaran betapa sakitnya nyawa yang sudah sekian lama melekat pada diri kita, menyatu dengan tubuh kita, diambil dengan kuat, dengan keras. Ini sungguh sangat mengerikan dan sangat sakit rasanya. Sekalipun kita semua belum pengalaman mati, tapi kita sudah percaya dengan kebenaran Al-Quran, dan kita sudah banyak menyaksikan proses sakaratul maut. Dalam bahasa Arab, sakarat
itu artinya pingsan atau orang mabuk yang tak sadarkan diri. Artinya ketika orang mau mati, orang mau meninggal, ada proses sakarat, yaitu pingsan yang menuju kematian. Nah ini agar kita semua siap-siap. Tidak ada yang hidup abadi, tidak ada yang hidup langgeng. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa akan dha'iqah, merasakan al-maut, kematian. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya Allah. Kita sudah bicara kematian, gak punya selera makan ya. Tapi hebatnya kita menikmati juga. Monggo silahkan yang sudah dapat hidangan. Satu sisi kita santapan rohani, sisi yang lain santapan jasmani. Jadi ada keseimbangan. Halal balance. Ya, silakan. Artinya bahwa ayat ini sebagai pengingat. Ya. Jangan sampai penolakan. Allah ngomong apa lu? Sama-sama belum pengalaman mati. Sok tahu lu. Banyak omong lu. Ada orang-orang yang memang tidak percaya, orang yang kafir, orang yang ingkar, dengan entengnya menolak. Ya, kita harus percaya sebagai orang beriman bahwa Al-Quran menceritakan itu, menggambarkan itu. Ada malaikat yang akan mencabut nyawa. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun dia, pasti akan diambil nyawanya dengan cara yang keras dan kuat. Ilustrasinya, umpamanya kita ingin mencabut tanaman atau mencabut rumput sajalah yang mungkin akarnya dalam. Untuk mencabutnya butuh tenaga, butuh kekuatan, sehingga yang tercabut bukan hanya rumputnya, tanah di sekitarnya pun ikut terbawa, tercabut. Ya, cuma sayang kita juga gak memperhatikan bagaimana rasanya rumput dicabut itu. Atau apa saja yang sudah mendarah daging, sudah menyatu, lalu diambil, itu prosesnya sangat sulit. Mungkin gambaran lain, sesuatu yang nempel, sesuatu yang melekat, sesuatu yang dilem dengan kuat, lalu ingin kita ambil kembali, itu mesti mencabutnya, mengambilnya, melepasnya dengan sangat sulit. Nah, ini hanya sekedar gambaran yang sederhana. Roh yang sudah menyatu dengan kita sejak usia kita di kandungan 4 bulan, itu roh sudah dimasukkan ke jasad kita, di dalam tubuh kita, sejak kita masih di dalam di rahim ibu kita, sampai sekarang masih menyertai kita. Nanti pada akhirnya roh akan diambil kembali dari tubuh kita. Nah, dari sini kita sudah bisa membayangkan betapa beratnya pencabutan nyawa itu. Walaupun nanti ada perbedaan antara nyawa yang dicabut dari orang kafir dengan nyawa yang diambil dari orang beriman. Itu pada ayat 2 nanti menggambarkan ada nyawa yang dicabut dengan lembut. Nah, ini yang kita harapkan, kematian kita dengan ringan, dengan mudah. Ya, jadi kita semua akan mengalami dengan kondisi kita masing-masing.
Ya, tentu tidak ada yang siap saat ini. Apalagi untuk percontohan, siapa dulu di antara kita. Ya, jadi kita semuanya masih pengen hidup di dunia. Ya, tapi sungguhnya dunia ini fana, dunianya saja fana, apalagi kitanya yang hanya numpang sesaat, tidak lebih dari 100 tahun. Kita hanya beberapa saat saja. Kalau mau mengikuti sunnah Nabi, sunnah Nabi itu dalam arti apa yang dialami Nabi, hidupnya hanya 63 tahun kalau hitungan kalender Komariah. Kalau pakai kalender Syamsiah, peredaran matahari, malah justru lebih pendek. Usia Nabi 61 tahun, lebih 4 bulan. Nah, silakan hitung-hitung sendirilah. Mau sunnah Nabi bagi yang sudah 61, kayaknya kalau mau sunnah Nabi kurang 4 bulan gitu loh. Tapi kalau yang sudah lebih dari 61, ya ingat Nabi pesan, umatku usianya maksimal 70 tahun. Jadi mentok-mentoknya 70 tahun. Kalau yang 70 tahun masih juga diberi anugerah kehidupan, bonus. Ya, tidak lama lagi. Jarang hidup manusia saat ini di atas 100 tahun. Ada, tapi ya langka. Nggak tahu ini jamaah Masjid Baitul Syukur ini termasuk gen usia panjang atau tidak ini. Ini kayaknya jarang yang di usia 100 tahun. Kalau udah 100 tahun kelihatannya nggak datang ke masjid ya. Sudah loyo, udah lemah, udah sakit, udah malah banyak nyusahin Pak. Malah nyusahin katanya. Yang sehat bilang koyo rampung. Jadi kayak sudah bosan melihat kehidupannya. Nah, karena itu mari kita ingat semuanya, ayat ini betul-betul mengingatkan kita. Dan selanjutnya kita masih tahap pada kosakata, yaitu ini kalau saya baca tulisan Indonesia tapi bacaan Arab malah bingung. Jadi al-ighraqu fi syai'. Ya. Jadi tadi kan ayat yang berikutnya gharqa. Ayat 1 masih wan nazi'ati gharqa, lalu al-ighraq fi syai' artinya berlaku sangat keras terhadap sesuatu. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir secara keras dan maksa dikala mereka mati. Ini penjelasan singkat yang dimaksud pada ayat pertama. Nanti kita kembangkan pada makna keseluruhan dan juga bisa membaca pada penjelasan dan pelajaran. Selanjutnya, kalimat kedua dari surat An-Nazi'at ini, wan nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Lafal an-nasyat artinya melepaskan ikatan secara perlahan-lahan. Makna yang dimaksud ialah lemah lembut. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud oleh kalimat ini ialah malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan perlahan-lahan dan lemah lembut. Makanya kita berharap dalam sebuah doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mari kita baca bersama-sama, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah pada diri kami saat terjadi sakaratul maut. Karena gambaran sakaratul maut sangat sakit,
sangat berat karena proses mencabut dari sekujur tubuh kita. Saya tidak bisa menceritakan karena belum pengalaman tadi, tapi kan sama-sama membayangkan, sama-sama memahami. Ya terlepas ada yang kafir menolak, alah si fulan juga matinya cepat, nyatanya juga nggak sholat, matinya gampang. Nah, itu ada saja orang cari argumen, cari alasan untuk membela diri atas ketidakpercayaan dengan penjelasan-penjelasan ayat Al-Quran. Ya mungkin yang melihat sepertinya dia mati biasa, tapi prosesnya sesungguhnya tetap sakit. Ya kalau nggak percaya, tunggu saja pada waktunya kan gitu. Kalau kita semua sudah harus percaya dulu, nggak perlu menunggu pengalaman, tapi cukup beriman bahwa semua akan merasakan kematian, dan digambarkan ada kematian yang dengan dicabut keras, ada kematian yang nyawanya dicabut dengan lembut. Kemudian pada berikutnya, pada ayat yang ketiga, pindah wasabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Suatu pendapat mengatakan bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang turun dari langit. Turun mereka dari langit digambarkan seperti berenang. Nah, ini juga menggambarkan untuk mempermudah bagaimana malaikat yang punya sayap, ya, mereka berterbangan, tapi diilustrasikan sekilas seperti berenang. Artinya begitu cepat gerakannya. Di sini digambarkan seperti berlomba-lomba, ya, yaitu wasabihati sabha. Mereka para malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Kemudian pada ayat berikutnya masih bicara tentang malaikat. Fasabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Menurut suatu pendapat, mereka adalah malaikat-malaikat yang mendahului dalam beriman dan bertaat kepada Allah. Ya, malaikat adalah makhluk Allah yang taat, yang selalu tunduk patuh atas perintah Allah. Malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu, tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak ada alat pembuangan. Berbeda dengan kita, makan minum apapun ujung-ujungnya dibuang juga. Ya, artinya ada pembuangan. Ya, sementara malaikat hanya ibadah, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Ini untuk menggambarkan para malaikat adalah makhluk yang pertama beriman dan taat kepada Allah. Kemudian pada ayat 5, fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Menurut suatu pendapat, mereka adalah malaikat-malaikat yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap penduduk bumi. Jadi biar kita ingat dan menyadari bumi ini hanya satu di antara sekian banyak tempat. Ya, bumi yang kita tempati hanya satu di antara tempat-tempat yang lain. Malaikat punya tempatnya. Langit pun digambarkan 7 lapis. Dan bahkan dalam kisah Isra Mi'raj, setiap langit ada penghuninya, ada pintu gerbangnya, ada penjaganya. Sementara kita di dunia, di bumi ini
hanya satu tempat yang nanti kita pun akan meninggalkannya. Fisiknya masuk ke dalam tanah, rohnya malah diangkat ke alam barzah. Ya, barzah adalah sebuah tempat antara alam dunia dan alam akhirat. Dan digambarkan nanti di sanalah kita menanti. Jadi pembatas, ibaratnya roh kita akan dimasukkan ke dalam satu tempat yang bagaikan kaca. Melihat ke depan adalah itulah, atau melihat ke depan itulah nanti masa depan akhirat. Melihat ke belakang itu ibaratnya masa lalu dunia. Nah, ini saya juga sulit menggambarkan, belum pengalaman. Tapi ini harus kita yakini bahwa roh kita masih ada, masih utuh, sekalipun nanti jasad hancur luluh. Jadi sesungguhnya badan kita hanya ibaratnya transitnya roh. Jadi roh sudah ada sebelum jasad kita ada, lalu dimasukkan roh kita saat kita masih di dalam kandungan di usia 4 bulan. Kemudian ketika sakaratul maut dicabut kembali, rohnya dikembalikan. Ya, dikembalikan. Makanya istilahnya kalau ada orang meninggal kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah, dan sungguhnya kepada Allah kita akan kembali. Ini menjadi bukti bahwa roh kembali ke tempatnya. Dan digambarkan adalah ada alam khusus antara dunia dan akhirat, disebut alam barzah. Dan di sana lebih lama daripada alam dunia. Artinya katakanlah kita hidup di dunia 100 tahun, tapi nanti di alam barzah bisa ratusan tahun. Allah nanti menanti terjadinya kiamat. Dan ayat-ayat yang kita baca nanti juga bicara tentang kiamat. Kemudian kita masuk gambaran tentang kiamat pada ayat 6. Yauma tarjufur rajifah, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tajbauhar radifah, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Digambarkan bahwa tarjufur rajifah artinya berguncang, sedangkan lafaz ar-rajifah artinya bumi, yakni bumi berguncang karena mengalami gempa yang hebat. Kita sudah diperlihatkan bagaimana terjadinya gempa di muka bumi ini dengan berbagai peristiwa. Seharusnya itu menjadi peringatan, menjadi gambaran bahwa bumi bergoncang, terjadi gempa, cukup membuat manusia takut. Dan bahkan banyak bencana gempa yang kemudian menelan banyak korban. Artinya yang sampai pada akhirnya wafat, ya mereka selesai kisah hidupnya. Tapi yang mestinya mengambil pelajaran adalah yang selamat dari peristiwa gempa itu masih hidup. Harusnya lebih taqarrub ilallah. Baru gempa tingkat lokal saja sudah menelan banyak korban. Ya, jadi kisah lama kita sering menceritakan ulang. Entah itu awalnya gempa di Aceh, kemudian terjadi tsunami, berapa
orang yang jadi korban. Hanya sekejap gempa terjadi. Gempa Jogja, ini hanya contoh-contoh gempa yang kita lihat, yang kita alami di sekitar kita. Itu juga banyak korban. Itu baru lokal, belum seluruh dunia, belum seluruh bumi bergoncang. Itu sudah banyak korban. Bagaimana kalau seluruh bumi ini bergoncang, maka hancurlah semuanya. Nah, ini juga untuk menyadarkan kita bahwa kita itu sungguhnya sangat kecil, tak berdaya, digoncangkan. Jadi hanya andai-andai. Andaikan lagi pengajian tiba-tiba gempa, insya Allah semua bangkit, nggak ada yang ngantuk. Semua berdiri dengan kompak, semuanya keluar. Mungkin itu saja ditinggal. Ini hanya sekedar andai-andai. Jadi karena semuanya secara refleks, secara insting takut mati gitu loh. Takut jadi korban, akhirnya lari kan gitu. Ternyata bisa jadi yang lari malah jatuh, malah mati, bisa saja gitu. Tapi kan perasaannya dengan bangkit lari selamat, padahal belum tentu. Tapi itulah insting manusia. Pada prinsipnya baru merasakan gempa saja sudah ketakutan. Nah, ayat ini menggambarkan lebih dahsyat. Ini harusnya kita lebih menyadari betapa Allah bisa menghancurkan alam semesta setelah Allah yang menciptakannya. Kemudian ayat berikutnya tatba'uha radifah. Lafal ar-ridfu artinya yang mengikut. Maksudnya gempa bumi itu disusul oleh pecahnya langit dan berhamburannya bintang-bintang. Ini lebih mengerikan lagi. Bumi yang kita pijak ini gempa dahsyat, sementara dari atas langit pecah, bintang-bintang runtuh berjatuhan. Wah, ini mengerikan sekali. Hancur semuanya. Inilah Allah menggambarkan tentang peristiwa kiamat, sehingga digambarkan wajifah ya. Jadi qulubu yauma idzin wajifah, ayat 8. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Jadi wajifah artinya takut. Jadi Allah sudah bisa menggambarkan tentang suasana kiamat, lalu juga menginformasikan bagaimana suasana manusia saat itu. Dan sesungguhnya ketika kiamat terjadi, manusia dalam keadaan kafir, manusia dalam keadaan ingkar, tidak ada lagi orang beriman. Jadi menurut konsep Nabi bahwa selama masih ada orang yang ingat Allah, zikrullah, ingat Allah, maka kiamat belum terjadi. Karenanya dengan adanya pengajian seperti ini, yang memperbanyak sholat, banyak zikir, tilawah, ini secara tidak langsung tidak terjadinya kiamat saat ini. Ya kalaupun ada gempa, ya itu lokal. Tapi kalau dalam arti gempa yang menghancurkan kemudian menjadi kiamat, itu kalau sudah tidak ada lagi orang yang menyembah Allah. Nah, makanya kita terus harus estafet, kita selalu zikrullah, dan jangan lupa kita juga mengkaderisasi anak-anak cucu-cucu kita untuk selalu ingat Allah. Kita juga jangan egois. Yang penting bapaknya rajin ibadah, anaknya wis mikir dhewe, ya itu. Nafsi-nafsi, urusannya sendiri-sendiri, itu jangan sampai. Ya, jangan sampai kita baik tapi anak kita tidak baik. Itu malah nanti rugi bagi kita sendiri. Dan juga tentunya akan memutus tali kebaikan. Artinya kalau kita hanya mikirkan diri kita, tidak mencetak generasi
yang islami, generasi yang ahli ibadah, ini nanti akan merugikan. Bukan saja bagi mereka anak cucu kita juga. Karena kalau kita punya anak tapi tidak punya keimanan, maka tidak akan pernah ingat lagi kita di akhirat nanti. Tidak pernah ada lagi yang mendoakan ketika kita sudah mati. Maka sesungguhnya kita rugi. Kalau kita hanya targetnya mensukseskan anak kita dengan meraih jabatan, meraih pangkat, meraih harta, melimpah kaya raya, tapi gak ingat Allah, maka sesungguhnya kita sendiri yang sedang mencari kerugian. Makanya mari kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing, mengingatkan anak cucu kita, biar menjadi generasi robbani, generasi Qur'ani, generasi yang islami, tetap iman kepada Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kamu jam berapa ya? Sebelum kiamat berlangsung ya. Kita segera berhenti. Kita tambah dikit ya. Jadi pada ayat berikutnya gambaran ayat 9, absaruha khasyi'ah, pandangannya tunduk, yaitu pandangan mata tertunduk karena merasa hina dan frustasi. Ini gambaran orang kafir, gambaran orang yang memang sudah tidak punya harapan, orang yang sudah habis ya, masanya untuk mencari bekal, menyesal kemudian. Sehingga digambarkan di sini kata khasyi'ah yang biasanya kalau kita pahami orang khusyuk, itu orang yang fokus, orang yang konsentrasi. Tapi justru kata khasyi'ah di sini digambarkan orang yang tertunduk tapi ada rasa takut, bahkan frustasi, tidak punya harapan lagi. Dan ini yang kita jauhi, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian pada ayat berikutnya gambaran penolakan orang kafir yang tidak percaya. Mana mungkin? Mereka menggambarkan ketika yaquluna, orang-orang kafir berkata, inna lamarduduna fil hafirah, apakah sungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula. Ini adalah Allah yang menceritakan bagaimana nanti di masa depan orang-orang kafir menolak ya. Atau bahkan orang-orang kafir yang hidup saat ini, mereka tidak percaya ya. Tidak percaya akan terjadinya kiamat. Kemudian ada hari kebangkitan, ada hari akhirat. Mereka benar-benar tidak yakin, bahkan mereka menolak bahwa tidak akan mungkin. Karena mereka membayangkan kalau sudah mati selesai urusan. Hidup sekali, hidup di dunia ini, tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Makanya mereka tidak pernah mikir bekal-bekal akhirat untuk masa depan. Yang penting sekali hidup, hiduplah sepuas-puasnya. Gak peduli aturan, gak peduli hukum, gak peduli bekal masa depan. Yang hanya dilihat ya masa kini, saat ini, sekarang. Bahkan mereka menggambarkan aidza kunna idzaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kami menjadi tulang belulang yang hancur luluh. Jadi Allah sendiri yang menceritakan dengan gambaran omongan mereka. Jadi ibaratnya Allah dalam berkisah objektif. Faktanya memang orang kafir begitu. Jadi Allah sedang berkisah, menceritakan gambaran tentang kiamat. Ada hari kehancuran, tapi nanti ada hari kebangkitan. Dan cerita semacam ini pasti ada yang menolak, pasti ada yang ingkar,
ada orang kafir. Dan ini Allah yang menceritakan, orang kafir mengingkari, nggak mungkin itu terjadi. Apalagi sudah jadi tulang belulang, mana mungkin bisa kembali lagi. Jadi semakin mereka tidak percaya akan adanya hari akhirat. Dan uniknya Allah sendiri yang menceritakan. Ini loh, orang-orang kafir ngomong begini. Jadi kita juga jangan kaget kalau ada orang kok menolak ya tentang hari akhirat. Bahkan melecehkan kalau ada kisah kok sok fasih ya, sok tahu ya. Padahal sama-sama belum pengalaman. Nah ini kan orang-orang yang ngomong ini gambaran orang-orang yang nggak percaya akhirat. Itu sudah diceritakan Allah. Jadi nggak usah kaget. Mau itu pejabat, mau itu ketua partai, mau itu ketua apa saja, ya, itu semuanya sudah digambarkan Allah. Jadi nggak usah heran kalau ada orang kafir menolak akhirat. Itu sudah diceritakan Allah. Hanya wujudnya yang beda, manusianya yang beda. Sesungguhnya kalimat-kalimatnya hanya berulang-ulang. Semakin kita banyak referensi dari Al-Quran, semakin paham. Oh iya, ternyata memang benar Al-Quran. Lalu jadi ketika kita mendengar ada orang kafir menolak akhirat, malah tambah iman kita. Benar-benar Al-Quran itu datang dari Allah. Buktinya ada orang yang menolak akhirat. Terlepas KTP-nya jadi Islam menurut. Padahal yo Islam kok yo menolak, ini yang aneh. Kalau kafir sekalian malah jelas. Nah ini kan tanggung. Nah ini hanya untuk menggambarkan bahwa apa yang Allah ceritakan ini sungguhnya terjadi. Belum terjadi kiamat, sudah terjadi penolakan, itu nyata dan benar adanya. Dan ini menambah keimanan Al-Quran memang benar. Kemudian selanjutnya pada ayat 12, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Ini logika orang kafir. Allah juga yang menggambarkan bagaimana cara berpikirnya orang kafir. Artinya kalau Allah mengembalikan orang yang sudah mati, sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur, ini mubadir lah bahasanya. Ngapain menghidupkan barang yang sudah hancur? Ini seakan-akan kerugian. Nah, tapi kemudian Allah dengan tegas di ayat 13, fa innama hiya zajratun wahidah, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Jadi setelah kiamat terjadi hancur, Allah cukup memerintahkan malaikat untuk meniupkan sekali, maka semua kembali lagi dengan mudahnya. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang menghancurkan, Allah yang membalikan. Kun fayakun, gampang sekali. Hanya orang-orang kafir yang nalarnya seperti logis, seperti ilmiah, seperti orang akademisi, tapi hakikatnya bodoh dan tidak punya iman. Karena logika manusia sangat terbatas, tidak mencapai apa yang sungguhnya Allah kehendaki. Dan akhirnya pada ayat 14 kita bisa baca dulu, yaitu fa-idza hum bis-sahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Jadi ini kita baca sedikit bahwa apakah kami akan kembalikan menjadi hidup kembali sebagaimana sebelum mati, tulang belulang hancur luluh, kembali yang mengecewakan dan tidak menguntungkan, satu teriakan, kemudian bumi pada hari kiamat. Nah ini arti dari kosakata tadi, tapi intinya bahwa Allah mempertegas bahwa semua akan terjadi, semua akan terjadi. Dan kita sedikit baca di halaman 291, yaitu untuk gambaran bagaimana orang kafir, yaitu ketika mereka masih tenggelam di dalam pertanyaan-pertanyaan mereka, tiba-tiba mereka telah berada di bumi hari kemudian untuk menjalani hisab
dan pembalasan atas amal perbuatan mereka. Ini artinya bahwa tunggu saja apa yang mereka ingkari, apa yang mereka tolak sebagai gambaran orang kafir akan merasakan pada waktunya. Maka jangan sampai kita ikut seperti mereka orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita tetap beriman dengan firman Allah dan yakinlah, walaupun kadang logika kita enggak mencapai atau enggak memahami secara logis, tapi ini adalah ukurannya iman. Mudah-mudahan iman selalu melekat dan kita semakin membaca Al-Quran semakin kuat iman kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.